Karya tulis ilmiah dapat diartikan sebagai sebuah karya yang diciptakan dari kegiatan menulis yang menggunakan kaidah ilmiah yang bersifat rasionalitas, mengusung permasalahan objektif serta faktual tanpa menggunakan makna ganda. Nah, di Indonesia ada 3 penggagas karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama Bapak Eko Susilo M, yang kedua ada Ibu Dwi Loka dan Triana, yang ketiga ada Ibu Titi Setianingsih SPD MPD. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang terdapat pada karya tulis ilmiah. Fungsi karya tulis ilmiah terbagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama, fungsi untuk pendidikan, di mana fungsinya itu untuk dasar penulisan seperti menentukan judul, memberikan isi latar belakang yang baik, membuat rumusan masalah, dan lain-lain. Serta kita dapat berpikir kritis dan menuliskan pemikiran dari hasil percobaan penelitian dan mempertanggungjawabkan hasil karya ilmiah yang kita tulis. 2. Fungsi untuk penelitian. Karya tulis ilmiah dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian dengan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan baru. Setelah memperoleh data-data yang akurat dari menentukan judul hingga pengambilan data. Dari data tersebut kita olah dan simpulkan, kemudian diterapkan dalam kehidupan. 3. Fungsi fungsional, di mana fungsinya dapat menjadi media pengembangan pengetahuan sebagai dari bahan tinjauan pustaka untuk kebutuhan berbagai disiplin ilmu. Jadi, di mana fungsi fungsional ini dapat menambah pengetahuan dari ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya untuk kebutuhan bidang ilmu pengetahuan. Di sini saya akan menyampaikan manfaat dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian yang banyak sekali memberikan manfaat kepada kita. Yang pertama adalah melatih dan mengembangkan kemampuan membaca. Jadi dalam membuat karya ilmiah, kita pasti banyak membutuhkan sumber untuk menyelesaikan karya tulis kita. Contohnya seperti buku dan jurnal-jurnal. Dan dalam membaca karya tulis ilmiah, kita membutuhkan kemampuan membaca yang cepat dan efektif, sehingga hal ini mampu mengembangkan kemampuan membaca kita. Dan yang kedua adalah membiasakan diri dengan kegiatan kepustakaan. Kegiatan karya tulis ilmiah membutuhkan banyak sekali referensi, sehingga mampu membuat kita terbiasa dan mengenal kegiatan yang bersifat dengan kepustakaan. Dan yang ketiga, yaitu mendapatkan kepuasan intelektual. Setelah kita menyelesaikan karya tulis ilmiah, pasti ada rasa bangga terhadap diri kita. Apalagi hasil karya kita itu dijadikan rujukan atau referensi bagi orang lain. Dan yang keempat, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Setelah kita membaca karya tulis ilmiah, pasti ada ilmu baru yang kita dapat. Maka dari itu, setelah kita meneliti, kita harus mempublikasikannya agar bermanfaat bagi orang lain. Halo semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya MJ Kridanuarsa dengan nomor pokok mahasiswa 2211031066. Di video ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai manfaat karya tulis ilmiah yang telah dibahas oleh Ketut dan Ila. Manfaat yang kelima yaitu sebagai rujukan untuk bahan materi penelitian selanjutnya. Mengapa begitu? Jika kita melakukan penelitian, biasanya kita akan mencari referensi yang berkaitan dengan tema penelitian kita agar memudahkan kita dalam melakukan penelitian. Hasil karya ilmiah kita juga bisa menjadi referensi bagi orang lain. Manfaat yang keenam yaitu sebagai peningkatan perorganisasian fakta dan data secara sistematis. Dari melakukan penelitian, kita akan menyusun jenis data-data dan fakta secara logis dan sistematis, sesuai kaidah kebahasaan karya tulis ilmiah sehingga mampu memberikan informasi yang baru dan mudah dipahami oleh pembaca. Manfaat yang terakhir yaitu melatih dalam menggabungkan hasil bacaan dari berbagai referensi atau sumber. Dalam menulis karya ilmiah, kita memerlukan berbagai referensi dari karya ilmiah orang lain untuk memperkuat argumen kita. Dari referensi itu dapat kita gabungkan dan kita tulis kembali dengan bahasa kita sendiri.
Perkenalkan, saya Rinda Sinta Mulia Ardana dengan NPM 225103101. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, artikel. Artikel yaitu tulisan yang berisi pendapatan subjektif tentang suatu masalah. Biasanya artikel ini dapat ditemui di surat kabar atau majalah. Dalam konteks ilmiah, artikel ilmiah merupakan karya tulis yang dirancang untuk dimuat di dalam jurnal. Yang kedua, makalah. Makalah yaitu salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Yang ketiga, skripsi. Skripsi yaitu karya ilmiah yang dibuat mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana atau S1. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofin Haraisya dengan NPM 225103109. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta diperuntukkan pada seminar atau lokarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Paper, sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan S3. Tesis merupakan pengetahuan baru yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Disertasi diperuntukkan bagi mahasiswa S3 atau tugas akhir untuk meraih gelar doktor. Sekian, terima kasih. Materi karya tulis ilmiah dengan judul Bagaimana cara membuat karya tulis ilmiah. Ketika penulis membuat suatu karya tulis ilmiah, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, itu ada peristiwa. Apa sih peristiwa itu? Jadi peristiwa itu adalah suatu kejadian yang benar-benar terjadi atau benar-benar nyata. Nah, ketika mereka menulis suatu karya tulis ilmiah, pada peristiwa ini itu ada hal utama atau hal yang harus diperhatikan ketika menulis, yaitu adalah perencanaan yang baik. Jadi perencanaan yang baik juga ini ada tahap-tahapnya. Jadi pertama, tahapnya itu ada menentukan topik. Jadi apa sih topiknya itu, pembahasan dari karya tulis ilmiah ini itu apa, temanya itu apa gitu. Terus kemudian kedua itu ada tujuan. Jadi ketika kita menulis, tujuan kita itu apa? Seperti menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada sesuatu yang benar-benar terjadi yang ditulis di karya tulis ilmiah, atau untuk membuktikan suatu fakta gitu. Terus kemudian ada sasaran pembaca atau target. Kalau kita nulis, kita tuh pasti punya target kan, target pembacanya. Nah, untuk karya tulis ilmiah ini ada beberapa target pembaca. Yang pertama itu ada masyarakat akademis, di mana mereka bersifat menguji karya tulis ilmiah yang kita tulis. Terus kemudian yang kedua itu ada masyarakat ilmiah, di mana masyarakat ilmiah ini mereka itu memiliki sifat keaslian atau bisa dibilang mereka mencari fakta yang benar-benar fakta di karya tulis ilmiah kita. Terus kemudian ada penyandang dana. Jadi penyandang dana itu atau dalam tahap ini tuh lebih dikonsistenkan pada TOR. Jadi TOR sendiri itu adalah suatu dokumen itu yang wajib ada ketika kita membuat suatu proyek yang baru. Terus kemudian yang terakhir ada masyarakat umum. Nah, ketika karya kita jatuh ke tangan masyarakat umum, maka hal yang harus diperhatikan itu apa? Hal yang harus diperhatikan itu adalah cara penulisan atau cara pemahamannya. Jadi bagaimana kita menulis suatu kata atau kalimat agar mudah dipahamin oleh para pembaca atau lebih masyarakat umum gitu. Pembahasan terakhir tentang peristiwa ini atau tahapan terakhir ini yaitu adanya ruang lingkup. Jadi apa sih ruang lingkup ini? Ruang lingkup itu kan adalah suatu batasan ya. Jadi kalau di karya tulis ilmiah itu adalah suatu batasan dalam karya tulis ilmiah.
Seperti contohnya itu pembahasan ini hanya sebatas tentang gunung berapi. Itu contohnya itu seperti itu. Yang kedua, selain peristiwa itu ada ungkapan. Nah, di mana ungkapan ini berisi tentang data-data penunjang, baik kita dapat dari studi literasi, terus kita dapat dari observasi, kita mendapatkan dari wawancara atau survei langsung ke lingkungan gitu. Jadi di mana data-data penunjang ini itu berguna atau berfungsi untuk meyakinkan suatu pembaca agar mereka yakin nih bahwa ini karya yang kita tulis ini fakta loh, berdasarkan fakta gitu. Nah, di tahap analisis ini atau di tahap yang ketiga ini ya, jadi kita itu harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Jadi kita pembahasan apa sih dari awal sampai akhir itu akan membahas apa gitu. Terus kemudian dari kita pembahasan atau menentukan topik, baru kita menganalisis gitu. Menganalisisnya tentu dengan data-data ya, kita tambahin data-data penunjang ya, yang bisa survei langsung atau observasi. Baru kemudian kita menentukan tahap-tahap berikutnya. Jadi di sini tuh ketika kita membuat suatu analisis, kita itu harus memperhatikan yang namanya permasalahan. Terus abis itu ke tahap perencanaan, tahap pendataan atau mencari informasi data-data, baru ke tahap analisis. Tuh. Nah, terus yang keempat itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan sendiri itu adalah inti dari awal hingga akhir dari suatu karya tulisan yang ditulis secara singkat. Nah, jadi kesimpulan itu wajib dicantumin, harus ada di dalam karya tulis ilmiah, nggak boleh sampai ketinggalan. Karena biasanya kesimpulan itu kan membahas dari awal sampai akhir ya. Jadi harus banget dicantumin. Biar apa? Supaya pembaca bisa paham pembahasannya gitu. Kan suka dibaca lagi kan, itu dibaca di kesimpulannya. Oh, jadi karya tulis ilmiah itu membahas tentang A gitu di kesimpulannya. Yang terakhir itu adalah terapan, ini yang nomor 5 ya. Nah, jadi kalau kita menulis suatu karya tulis ilmiah itu harus rapi dan sistematis. Agar apa? Agar pembaca itu paham gitu. Dengan penulisan yang baik dan benar juga pembaca lebih mudah mengerti apa yang kita tulis gitu, apa yang kita bahas di karya tulis ilmiah tersebut. Nah, kemudian penerapannya itu adalah mulai menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sapira Angelia, NPM 2211031042. Saya berasal dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur karya tulis ilmiah. Struktur karya tulis ilmiah ada 8 bagian. Saya akan menjelaskan 3 bagiannya. Yang pertama, judul. Judul menjadi pokok utama dalam karya tulis ilmiah. Judul digunakan untuk mengungkapkan gambaran dari isi karya ilmiah. 2. Abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari isi penelitian. Abstrak diletakkan di halaman depan untuk memberikan penjelasan singkat kepada pembaca agar bisa membaca penelitian lebih lanjut. Abstrak wajib berisi dengan kalimat-kalimat yang informatif, sehingga pembaca tertarik dengan karya tulis kita. Pada dasarnya, abstrak biasanya maksimal berisi 250 kata. Yang ketiga ada pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang pesan-pesan dari penulis. Untuk membaca halaman pendahuluan ini, biasanya ditulis untuk memaparkan latar belakang ditulisnya karya tulis tersebut, serta juga memberikan tujuan dan manfaat dari penelitian yang telah ditulis. Selain itu, biasanya juga dipaparkan masalah yang akan diberi solusinya lewat penelitian tersebut. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan sama rekan saya,
Gepira. 4. Kerangka teori. Kerangka teori berisi dengan teori yang mendukung, menyangga, dan menjadi konsep dari penelitian yang dilakukan. Teori juga dijadikan pedoman untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Yang kelima, metode penelitian. Metode penelitian berisi tentang cara-cara yang dilakukan untuk melakukan suatu penelitian. Penelitian tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, penelitian kuantitatif, yakni penelitian yang didasarkan dengan data-data angka-angka statis. Kemudian terdapat penelitian kualitatif, yakni penelitian yang didasarkan dengan wawancara yang mendalam. Yang keenam, pembahasan. Pembahasan berisi tentang rangkuman dari tujuan, manfaat, teori, rumusan masalah, data-data dari penelitian, serta hasil penelitiannya. Bagian ketujuh berisi kesimpulan dan saran. Adapun pengertian kesimpulan dan saran ialah kesimpulan berisi tentang ringkasan ide pokok yang ditulis oleh penulis berdasarkan materi yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian pengertian saran ialah pesan yang ditulis oleh penulis kepada pembaca. Kemudian bagian ke-8 ialah bagian daftar pustaka. Bagian daftar pustaka itu sendiri ialah tentang sumber-sumber dari data penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis. Cukup sekian, terima kasih. Contoh karya ilmiah yang kedua. Di sini saya akan membahas tentang dolanan tradisional membentuk karakter anak. Kata dolanan berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti permainan atau mainan. Kata tradisional memiliki makna tingkah laku yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jika digabungkan menjadi satu, dolanan dan tradisional akan memiliki makna permainan sudah ada sejak zaman dahulu. Menurut Thomas Likona, pendidikan karakter meliputi sikap, ilmu, dan suatu tindakan. Jadi kesimpulannya adalah dolanan tradisional itu dapat membentuk karakter anak dan melatih kecerdasan otak anak. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ali Syafwan Surya Hamid dengan NPM 2211031168. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari karya tulis ilmiah. Contoh karya tulis ilmiah yang pertama adalah tentang persoalan pada para remaja. Salah satu judul karya tulis ilmiah yang menjelaskan tentang persoalan remaja adalah Mengelola Kesejahteraan Mental pada Remaja, karya Andi Hermawan, SSI, EPD. Karya tulis ilmiah ini dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan menurunnya kesejahteraan mental pada para remaja. Di sana dijelaskan bagaimana pengaruh pandemi terhadap kesehatan mental para remaja dan apa saja faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada para remaja. Faktor yang pertama adalah efek dibanding-bandingkan. Setiap anak memiliki respon yang berbeda-beda dalam menanggapi hal ini. Ada anak yang jika dibanding-bandingkan oleh orang tuanya, malah jadi termotivasi untuk jadi lebih baik lagi. Namun, ada pula anak yang jika dibanding-bandingkan, malah menjadi tertekan, dan hal tersebutlah yang akan menurunkan kesehatan mental pada para remaja. Faktor yang kedua adalah efek social distancing. Karena faktor ini, para remaja jadi kurang bersosialisasi dan kurang mendapatkan waktu yang berkualitas bersama orang-orang terdekat dan lingkungan, sehingga ketahanan mental pada para remaja jadi menurun saat berhadapan dengan kesulitan ataupun tekanan. Dan faktor yang terakhir adalah efek aktivitas. Para remaja akan mudah bosan ketika melakukan aktivitas yang monoton setiap harinya. Bahkan, kekhawatiran dalam diri para remaja akan meningkat. Dan jika hal ini terjadi secara terus-menerus, remaja akan menjadi antisosial. Jadi, kesimpulannya, pada para remaja, kondisi sejahtera secara mental ditandai dengan tercapainya tahapan perkembangan, kebutuhan emosional, keterampilan sosial yang sehat, serta kemampuan berhadapan dengan situasi yang sulit dan masalah yang muncul. Dan semua itu dapat tercapai dengan dukungan dan cinta dari keluarga, lingkungan, serta kesempatan untuk mengeksplorasi dunia luar. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih.